Objek wisata Danau Toba menjadi ikon wisata yang tak bisa dilepaskan dari Provinsi Sumatera Utara. Keindahan Danau Toba dan pemandangan di sekelilingnya memang menjadi daya pikat utama. Banyak destinasi menarik untuk ditelusuri, salah satunya Paropo. Paropo adalah salah satu desa yang memiliki keindahan alam yang berada di Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi. Daerah ini sangat terkenal karena menyimpan pemandangan terbaik Danau Toba dari sudut yang lain. Nah, kita akan mengeksplor Paropo, kita akan melihat kecantikan dari desa yang satu ini. Penasaran seperti apa? Ikuti terus Eta Melala. Pemirsa Eta Melalak, seperti biasa kita akan melalaki wisata yang ada di Sumatera Utara. Nah, kali ini saya berada di Paropo, yang dimana kita tahu wisata alam di Paropo ini sangat memukau, bukan hanya alamnya, tapi juga dengan situs-situs dan tempat sakral yang ada di sini. Nah, pertama kita akan mengunjungi Tugu Makam Raja Silalahi Sabungan Silalahi Nabolak. Gimana keseruannya? Tetap ikuti saya hanya di Eta Melalak. Nah, pemirsa, mengunjungi tempat sakral atau situs-situs beradat istiadat, kita harus berpakaian yang sopan dan juga bertutur kata yang sopan. Nah, kebetulan saya datang hari ini ke sini memakai celana pendek, jadinya saya harus memakai sarung ini. Dan kita juga harus menghargai peraturan yang telah dibuat oleh warga setempat. Wah, angin. Let's go. Nah, pemirsa, karena tempat yang saya tuju pertama ini adalah salah satu tempat sakral, jadi memang diharuskan memakai sarung. Buat kalian yang mau ke sini, kenakan pakaian yang tertutup ya. Oh ya, sedikit mengenai tugu yang satu ini. Tugu Silalahi Sabungan ini adalah makam Raja Silalahi Sabungan dibangun oleh keturunan Silalahi dan juga keturunan si Raja Tambun. Diresmikan pada tanggal 23 sampai 27 November 1981. Di tugu ini ada cerita dari Raja Silalahi Sabungan yang diukir dengan gambar. Nah, saya sudah berada di dalam Tugu Raja Silalahi Sabungan. Nah, saya juga sudah bersama dengan Bapak Silalahi yang akan menemani saya untuk menjelaskan cerita dari Tugu sana. Horas, Pak. Kursinya, Pak. Pak,
boleh nemani saya Pak ke dalam untuk menjelaskan itu Pak. Oke. Naik ke atas. Ayo, berusaha. Nah, kami sudah berada di tempat mulai dari awal dari cerita dari Raja Silalahi ini. Nah, gimana nih Pak ceritanya Pak? Raja Silesabungan datang dari Belige dulu. Orang ini kakak beradik 5. Yang tinggal di Belige di Bakot Nepohan. Si nomor 2 di Laguboti. Silesabungan dari Raja Uluan melalang buana ke Pangururan. Inilah. Yang mana beliau? Jadi sampai di orang ini di Pangururan. Tapi si Raja Huta 5 meninggal dunia. Tinggal 4. Inilah sejarahnya. Raja Silesabungan menurut perjalanan dari Belige menuju Pangururan, dari Pangururan menuju ke Silalahi. Sampai dia di Haranga Sihole. Disitulah dia menerima ilmunya dari Tuhan. Jadi dibawanya dari Belige tanah sama air di dalam bulu-bulu. Ini Raja Silesabungan disinilah berpisah orang ini kakak beradik. Jadi datang Raja Silesabungan, kalian tinggal di sini, aku lanjut menuju Dairi. Jadi sampai dia di Haranga Sihole, kan? Disitulah dia menerima dari Tuhan ilmunya, bukan dari manusia. Inilah Raja Silesabungan. Dadar dibilangnya. Sama sih? Sama si Raja Uluan. Opung saya dong itu Pak. Iyalah. Opung si Raja Uluan. Inilah pertama kali kedatangan orang itu dari Belige dulu. Disinilah dia bertapa 40 hari 40 malam. Makanannya jeruk purut, bukan nasi lo. Inilah dia bertapa. Di sini berputar-putar kedudukannya, bukan searah. Inilah dia. Selesai dia bertapa, berdirilah dia di sini. Ini kampung ini hutan dulu. Jadi berdirilah dia di tengahnya ke bawah. Dari situ selesai dia baru turun ke kampung Silalahi. Di sanalah kampungnya, di Hutalahi. Dekat Binanga itu, Binanga sebelah huta. Dari Binanga sebelah huta ke rumahnya kira-kira 40 meter atau 50 meter. Inilah dia. Jadi kampung ini dibikinnya namanya Silalahi. Sesuai dengan namanya ya Pak? Hampir mirip sama namanya. Siapa itu Pak? Itu. Silalahi. 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 Oh ya Pak. Udah. Ayo naik ke atas. Nah pemirsa, dari informasi yang saya dapat, tugu ini diresmikan pada tanggal 23 sampai 27 sebanyak 5 hari ya Pak. Peresmian tugu ini Ya, di 5 hari. 1981 ya Pak. 23 sampai 27. Iya Pak. Di Silalahi Nabolak. Di muka gereja HKB. Oh gitu ya Pak. Oke Pak, lanjut lagi Pak. Jadi biar ku terangkan sedikit sejarah Raja Silesabungan waktu kedatangannya dari Belige. Raja Silesabungan ini yang berdiri ini, ya, istrinya pertama ini Boru Padang Batanghari, anaknya perempuan si Deyang Namora di samping Opung Baru.
Nah ini Pak, udah saya lihat ini udah suasana perkampungan sepertinya ini Pak. Jadi betul, ini anaknya yang apa? Jaga ternak di apa? Duluk Semartaja. Ini di sini kerbau, di situ orangnya. Ada juga keturunan Raja Silesabunga bikin perladangan. Ini, Ladangnya Pak. ini Namboro. Namboro di sini Gunung Benang. Ini buat ulos ya Pak? Di sini Nunun buat ulos. Ini Namboro ini bisa satu gulungan benang dibikin ulos abang-abangnya sampai 8. Luar biasa ini. Ada. Luar biasa. Jadi ini nah, kalau bahasa Tapanuli nah siap merpangidoan. Nah, siap marpatanya. Apa diminta sama Tuhan ada dikasih sama Dikabulkan, abang-abangnya. Nah betul, saya melihat di sini ada sesajen gitu ya Pak. Ya. Ini masih aktif, banyak orang yang masih. Jadi kalau di sini yang datang orang-orang perantau jarang minta rezeki, minta sesuatu kepada Tuhan sama Raja Silesabungan. Raja Silesabungan nasihat merpangidoan untuk kita belajar nabulun. Jadi kalau kita jujur pasti dapat berbuah. Berarti Ada juga hilang nggak ada dapat lantaran apa? Pikirannya melayang loh, nggak tulus ya Pak? nggak tulus. Jadi datanglah si Raja Tambun. Pak, pergi dulu kita ubah menengat tulang. Inilah si Tambun. Ini. Yang Inilah Raja Silesabungan. Jadi di lantaran didengar si Tambun ngomongan sama Raja Silesabungan, datanglah Namboro. Pigilah itu kita ubah. Aku tinggal di sini. Aku yang jaga, aku yang apa yang rorot. Begitulah pikiran Namboro si Dieng Namora. Sedih hati dia. Menengok itu, si Tambun udah pergi kita ubah. Jadi naiklah Raja Silesabungan merakit sama si Tambun. Dibilang Raja Silesabungan sama anaknya perempuan si Dieng Namora, pulanglah kamu ke rumah. Kamu pergi kita ubah menengok tulang. Jadi udah sore datanglah anaknya yang 7 nyari-nyari Namboro. Baru ditarik. Hanya di sana tinggal dia Namboro. Nah pemirsa, Raja Silahi Sabungan ini memang sangat berpengaruh karena dia memang pembuka dari desa Silalahi ini ya kan Pak? Betul. Iya Pak. Dan sampai saat ini juga Tugu ini masih sering dikunjungi oleh para pengunjung untuk berziarah. Masih dijaga sampai saat ini ya Pak. Nah, gitulah cerita yang terdapat di Tugu Silahi Sabungan ini. Jika ada yang kurang, mohon maaf ya pemirsa. Untuk selanjutnya, kita akan mengunjungi destinasi wisata yang menarik lainnya yang ada di Paropo. Jangan kemana-mana, tetap di Etah Melala.
Paropo memang menyimpan banyak hal-hal yang menarik, pemandangan juga yang menarik. Salah satunya adalah tebing ini. Saya akan naik ke atas nanti. Di sana ada batu yang sayang untuk dilewatkan. Biasanya orang-orang memanggil ini adalah batu Naulibasa. Saya akan naik ke atas dan menikmati panorama yang ada di sini. Let's go. Bukit Naulibasa ini memang cukup menarik. Jika berlibur ke Tausilalahi Paropo, wajib nih untuk kalian mengunjungi spot alami yang satu ini. Tempat satu ini belum dibentuk menjadi lokasi wisata. Pemandangan indah yang berada di Batu Naulibasa ini memang menciptakan pemandangan alami yang enak dipandang. Di sini juga menawarkan ketenangan di lahan bukitnya, adem, nyaman, sejuk. Wih, entahlah, Paropo ini ada aja sudut pandang yang sangat indah. Ini berjalan sedikit aja, kita sudah bisa melihat pemandangan Danau Toba yang luas di belakang saya. Ini dari bawah mungkin jaraknya sekitar 100 atau 150 meter. Baru kita sampai ke batu besarnya. Desa Silalahi memang keren. Keberadaan batu ini tidak begitu jauh memang. Jalan pun masih nampak dari sini. Dan batu ini juga nampak dari jalan. Tapi harus tetap membutuhkan tenaga, gak capek juga. Ini dia batu besarnya, Batu Naulibasa. Wih, saya sudah berada tepat di atas batu besar ini. Ternyata bentuk dari batu besar ini tidak seperti yang kita lihat di bawah. Rupanya lebih besar lagi. Dan kalau kalian berkunjung ke sini, harus bersuah foto karena ini sangat menarik. Latar belakangnya yang tebing juga mantap, begitu juga dengan hamparan Danau Toba. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we share. Dengan berlatarkan panorama keindahan alam Tausilalahi, jauh dari polusi, kebisingan, serta hamparan rerumputan hijau di perbukitan yang merata, membuat tempat ini semakin cantik dan membuat kita betah untuk berlama menikmati keindahan alamnya. Alam Paropo sungguh luar biasa. Jika kalian singgah di Paropo, pastikan untuk mengunjungi batu ini. Keren. Batu-batu cantik kali.
Karena Paropo menyimpan lokasi-lokasi yang menarik, jadi kita lanjut ke destinasi wisata yang lainnya. Nah pemirsa, saya sudah berada di atas salah satu pulau yang ada di sini, yaitu Pulau Silalahi. Tempat ini sangat populer karena sudah beberapa kali digelar festival 1000 tenda. Karena mungkin tempat ini sangat cantik dengan hamparan Danau Toba dan juga perbukitan yang cukup indah. Dan saya akan mengajak Anda ke pulau yang sana. Let's go. Di Paropo penuh dengan tanjak-tanjakan, turunan, tangga. Tapi apa? Karena yang kita dapati lebih dari situ, keindahan yang tiada tara. Asik. Anjing. Ada anjing. Di sini ada tersedia warung, jadi nggak usah khawatir jika kelaparan dan kehausan. Ini dia tempat penyeberangan ke pulau satu lagi. Dari sini terus naik ke atas. Tapi tenang ya pemirsa, kita bisa menyeberang tanpa harus memakai sampan karena airnya nggak dalam, sebetis saja. Oke, kita menuju Pulau Silalahi. Apa? Udah nih. Ah. Menuju ke atas, kita akan melalui bebatuan. Tetap hati-hati, hati-hati di jalan. Nampak perbukitan yang cantik, menarik, yang berada di Paropo Silalahi. Tada! Saya sudah berada di atas pulaunya. Dikelilingi perbukitan dan juga Danau Toba yang sangat mempesona. Itu
Samosir. Kurang nampak. Nah, inilah tempat yang sering dijadikan untuk berkemah. Itu di sana, di sini, dan juga sampai di atas sana juga. Keren kali, Paropo keren. Mengunjungi Paropo kayaknya nggak ada habisnya. Jika kita menelusuri lebih lagi, pasti ada. Ke sudut sana pasti cantik, sudut sana pasti cantik. I don't know. Gak bisa berkata-kata, asik. Gak bisa berword-word. Di Pulau Paropo ini, kita akan menenangkan diri dengan suara-suara alami yang kita dengar dan juga memandangi perbukitan yang cantik serta hamparan Danau Toba. Mantap kan? Dikelilingi pegunungan, perbukitan, hutan, dan hamparan pertanian, menciptakan harmonisasi alam yang luar biasa indah. Sebagai salah satu keajaiban dunia, Danau Toba memang menyimpan segudang keunikan dan keindahan, baik geologis, budaya, adat istiadat, sosial, yang bisa kita kunjungi atau kita pelajari. Apalagi di zaman sekarang, beberapa tahun terakhir, berwisata menjadi salah satu yang kerap dilakukan oleh berbagai kalangan. Karena memang bisa membuat kita senang, bahagia, dan bisa jadi terapi dari stres.
Oke. Rutenya memang sampai saat ini masih terbilang mudah. Dari sini aliran air terjunnya sudah terdengar jelas. Kemungkinan kita akan sampai di tingkat pertama. Sekitar 100 meter kita jalan, kita sudah menemukan kemungkinan ini tingkat pertama dari air terjun Siringoringo. Namun, perjalanan kita belum sampai di sini, kita harus mendaki lagi ke puncak sana. Ayo. Gak jauh dari jalan besar, kita sudah bertemu dengan aliran air terjunnya. Suasana menuju air terjun ini sendiri masih alami karena berada di tengah-tengah hutan pinus. Semakin dekat dengan aliran air, suasana juga semakin sejuk, bertambah dingin. Aliran sungai, aliran air terjun. Banyak kali batu-batuan. Ada bisa juga nih untuk selfie foto di sana. Sepertinya destinasi yang satu ini masih sepi pengunjung karena jauh ini saya belum ada ketemu sama orang berada di sini, dan juga tadi di simpang mau masuk juga masih belum ada. Padahal menurut saya ini destinasi yang cukup menarik. Waduh, licin. Pastikan kalian kalau kalian mau berkunjung ke sini memakai alas kaki yang pas. Pemirsa, tidak jauh dari tingkatan pertama, saya sudah sampai di tingkat kedua. Dan di sini aja kita sudah merasakan kesejukan dari air terjun ini. Kalau dari bawah, air terjun ini kemungkinan tingkat yang pertama yang lumayan tinggi. Bayangin, menjelajahi suatu tempat wisata, kita bisa menemukan spot-spot yang menarik untuk dijadikan bersuah foto. Jika lebih ingin menikmatinya lagi, air terjun tingkat yang ini juga bisa untuk bermain air atau mandi. Debit airnya terbilang deras. Dan pemirsa, tetap hati-hati ya, batu di sini juga lumayan licin. Menuju air terjun tingkat ketiga, kita melewati tangga
sandal besi yang udah dibuat oleh pengelola setempat. Hati-hati. Keren kali. Mantap. Air terjun Sringo-Ringo. Wah. Pemirsa, saya sudah sampai di air terjun Sringo-Ringo. Debit airnya ternyata sangat deras dan ketinggiannya mungkin mencapai 50 meter, membuat air terjun ini semakin terlihat gagah. Keren, ayo kita dekati dia. Pertama kali melihat air terjun ini, saya langsung terpesona. Karena nggak seperti yang saya bayangkan, dia benar-benar tinggi dan gagah. Hembusan angin terasa sangat sejuk. Aduh teman, saya hampir jatuh. Tapi kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai terpleset, itu akan membahayakan diri sendiri dan melukai diri sendiri. Oke, ini dia air terjunnya. Keren, keren, keren. Di bawah air terjun terdapat bebatuan dan juga kayu yang bisa kita gunakan untuk duduk bersantai menikmati air terjun. Keberadaan pohon-pohon ini juga membuat dan menambah kesejukan dan keasrian wisata yang satu ini. Diapit oleh tebing tinggi bebatuan serta dikelilingi oleh pepohonan dan hijau, suasana alami yang sungguh alami akan membuat wisatawan semakin nyaman dan dimanjakan dengan keindahan alam dari air terjun ini. Debit airnya lumayan deras dan anginnya pun lumayan besar. Di hari biasa, air terjun ini memang tidak ramai. Namun di akhir pekan, kemungkinan wisata yang satu ini ramai pengunjung untuk menikmati keindahan air terjun Sringo ini. Meskipun debit air cukup besar, itu membuat saya semakin takjub dengan keunikan air terjun ini. Kalian harus coba sensasi keindahan wisata air yang berada di daerah Danau Toba yang ini. Kita akan tadi lebih dekat lagi. Hati-hati. Segar kali, udaranya segar, keren. Selain disebut air terjun Sringo, air terjun yang satu ini juga dinamakan air 7 tingkat karena memiliki 7 tingkat air terjun. Saya berdiri di salah satu batu
digunakan oleh para pengunjung untuk bermain air atau berenang. Selain menikmati pesonanya yang masih alami, pengunjung juga dapat berenang menikmati air terjun yang jatuh ke kolam alami. Dengan kedalaman air sekitar 1,5 meter, tentu akan membuat wisatawan semakin puas untuk berenang. Selain bermain air, yang pastinya bersuah foto wajib dilakukan, apalagi spotnya yang bagus sekali. Seperti air terjun ini nih, foto kalian pasti cantik-cantik kali lah. Dan jika kita berkunjung, saya mau ingatkan kembali kepada kawan-kawan untuk tetap menjaga attitude sopan santun saat berada di wisata alam. Karena sesuatu yang negatif atau yang kurang baik pasti akan juga pasti nggak baik. Mengunjungi destinasi yang satu ini sama sekali tidak membosankan dan membuat kita betah berlama-lama untuk menikmati alam di sini. Sejuk, asri, yang kita dengar cuman suara air terjunnya, alirannya, benar-benar alam. Alam dan alami. Jauh dari ributnya perkotaan. Ini adalah air terjun tingkat kedua tadi, dan saya berada di atasnya, dan saat di atas tingkat kedua view paling bagus langsung terlihat. Baiklah pemirsa, saya sudah puas menikmati menjelajahi alam di Paropo ini, mulai dari belajar budaya dan juga mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan karena alamnya yang sangat indah. Jangan lupa terus saksikan Eta Melalak hanya di Evarina TV. Sampai jumpa, Horas! Dadah air terjun Sringo-Ringo. See you next time. Kami mau pulang dulu ke Medan. Dadah. Wah. Jauh juga kita sampai ke ujung-ujung itu sana tadi ya. PLTA kan? Iya. Inilah penampakan muka dari campers kami. Dari hutan. Tapi nggak nampak yang kuning-kuning itu ya. Kuning apa sih? Waktu itu di balik itu yang hijau kan. Oh iya, sana. Ya jauh lagi lah. Keliling situ juga kita tadi. Hijau juga anjir. Aku baru pengen sampai ke Paropo baru kali ini aku bisa sampai ke sana. Udah berapa kali kau ke Paropo? 3.